Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali secara daring. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah seminar isu-isu mutakhir PPKN. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan atau tepatnya menyegarkan tentang peta konsep utuh pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mengapa saya katakan ini menyegarkan kembali ingatan kita? Karena sebenarnya pada beberapa mata kuliah yang lain, konsep ini pernah dikenalkan atau pernah dibahas. Misalnya pada kuliah ilmu kewarganegaraan atau pada kuliah landasan dan teori PPKN, atau terakhir pada kuliah kajian kurikulum PPKN dan analisis buku teks PPKN. Baik, apa yang akan kita bahas atau kita segarkan? Pertama, tentang proses pertumbuhan civic education. Mengapa ini perlu kita segarkan kembali? Karena kuliah seminar isu-isu mutakhir PPKN seperti pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas adalah kuliah untuk membekali pengetahuan dan keterampilan teman-teman dalam mempersiapkan diri menyusun proposal penelitian. Tentu saja penelitian skripsi dalam lingkup PPKN. Jadi harapannya nanti teman-teman, tema yang dipilih itu tidak keluar dari konteks PPKN, ya. Apapun nanti temanya mesti ada hubungannya dengan PPKN. Nah, kita segarkan kembali tentang proses pertumbuhan civic education. Ini yang saya kutip dari bukunya Menggagas Pembaruan Pendidikan IPS, ditulis oleh Profesor Nu'man Sumantri. Kita lihat di sini. Di sini di bagan ada angka ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini mestinya 5 dan 6 di sini. Nah, kita lihat nomor 1, ini penjelasannya ada di samping. Sebagian dari isi ilmu politik, yaitu demokrasi politik, diambil untuk pelajaran di sekolah yang mula-mula disebut civic government, kemudian namanya berubah menjadi pelajaran civic ini tahun 1790. Jadi, yang sekarang kita pelajari di sini, civic education ya, PKN, ilmu utamanya adalah ilmu politik, ya. Ilmu politik, kemudian diambil dari ilmu politik itu salah satu bagian saja, yaitu demokrasi politik. Nah, demokrasi politik itulah yang kemudian melahirkan mata pelajaran civic, ya. Sebelumnya bernama mata pelajaran civic government. Nah, tahun 1790 gitu ya. Kemudian tahun 1910 muncul, ini nomor 2, muncul gerakan civic education dipelopori oleh Howard Wilson. Mengapa muncul gerakan itu? Di sini dijelaskan karena pelajaran civic kurang berisi kebutuhan siswa. Artinya dia tidak menjawab atau kurang menjawab berbagai kebutuhan siswa. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa dengan mempelajari demokrasi politik itu? Kemudian kurang juga memperhatikan aspek-aspek pendidikan dan kebutuhan masyarakat, ya. Maka lahirlah gerakan civic education yang sejak tahun 1971 itu mendapatkan perhatian yang cukup luar biasa di Amerika Serikat. Nah, kemudian nomor 5 di sini, nomor 4 dulu. Nomor 4, civic education ini diperkaya oleh berbagai macam sumber pengetahuan. Di sini ada dari ilmu-ilmu sosial, dari etika, agama, teknologi, sains gitu ya.
Kemudian ini pengaruh-pengaruh positif dari sekolah, orang tua, dan masyarakat gitu ya. Termasuk konten-konten informal dan konstitusi negara. Jadi semakin kaya nih, bukan hanya bicara demokrasi politik saja yang diambil dari ilmu politik, tetapi juga diperkaya dengan disiplin ilmu yang lainnya dan sumber-sumber yang lain. Kemudian civic education juga semakin hidup ini karena diperkaya juga dengan psikologi, konsep-konsep psikologi pendidikan, ya, teori mengajar, teori belajar, proses berpikir, ya, motivasi, dan seterusnya. Ini adalah disiplin ilmu pendidikan yang memperkaya civic education. Sehingga dari penambahan berbagai disiplin ilmu yang lain, pengaruh-pengaruh positif yang lain, serta psikologi pendidikan, lahirlah civic education yang diperkaya. Di sini di nomor 6, A, B, C, dan D ini adalah ruang lingkup civic education yang diperkaya. Kemudian inti dari civic education tetap dipertahankan di sini, kerucut E, F, dan G. Inilah kerucut E, F, G inilah yang berisi demokrasi politik, gitu ya. Mengapa demokrasi politik? Bukankah demokrasi cukup disebut demokrasi? Betul, sekarang demokrasi ya cukup disebut demokrasi. Tetapi pada awal kemunculannya, demokrasi itu selalu identik dengan urusan politik. Padahal sekarang berkembang bukan hanya politik, dalam bidang ekonomi pun kita sebut demokrasi ekonomi. Di keluarga, demokrasi keluarga, gitu ya. Di bidang-bidang yang lain pun kita sebut ada konsep demokrasi. Nah, yang menarik teman-teman di sini adalah ini kolom A, B, AB ini ya, X1, E, dan X1 ini adalah program civic education untuk tingkat sekolah dasar, kemudian X2, F, X2 ini untuk SMP, X3, G, X3 ini untuk SMA. Dan X1, X2, X3 ini adalah bahan-bahan lain yang memperkaya tadi, memperkaya inti dari civic education. Dari disiplin ilmu-ilmu yang lain, dari pengaruh-pengaruh positif yang lain, serta dari pengaruh ilmu-ilmu pendidikan. Nah, yang menarik adalah kerucut ini. Kalau di tingkat sekolah dasar, idealnya materi tentang demokrasi politik itu tidak perlu banyak-banyak, gitu ya. Tetapi yang harus diperbesar apa? Ini pengaruh-pengaruh positif dari sekolah, orang tua, dan masyarakat, gitu ya. Atau boleh juga kita katakan di sini adalah materi-materi tentang karakter, tentang moral, tentang akhlak, gitu ya, tentang etika. Ini pembiasaan di sini. Jadi untuk tingkat sekolah dasar, materi pembiasaan agar siswa memiliki karakter yang baik, moral yang baik, porsinya lebih banyak dibandingkan dengan materi inti dari PKN itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi materi PKN-nya sedikit, yang banyak apa? Moralnya, gitu. Kemudian SMP, materi inti PKN-nya semakin besar, tetapi pengaruh luar, moral, karakter, etika, akhlaknya juga cukup besar juga, ya. Jadi masih juga kita berikan pendidikan karakter untuk tingkat SMP, anak-anak SMP. Nah, kemudian untuk tingkat SMA, materi inti dari civic education-nya semakin besar, sementara karakternya semakin mengecil. Kenapa? Karena materi-materi karakter, pembiasaan karakter sudah dibiasakan di tingkat SD dan SMP, sehingga di sini hanya pengulangan saja. Harapannya sudah terbiasa para siswa itu berkarakter yang baik. Nah, yang perlu ditanamkan atau perlu dibelajarkan adalah inti dari civic education-nya itu, yaitu demokrasi politik. Selanjutnya kita
beralih dari konsep proses tumbuhnya pendidikan kewarganegaraan, kita beralih ke bahwa PKN ini sebagai tradisi dalam social studies ya. Dulu pernah kita bahas. Secara metodologi, PKN sebagai suatu bidang keilmuan yang merupakan pengembangan tradisi social studies yaitu transmisi kewarganegaraan, kini sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai citizenship education. Jadi ada konsep civic education tadi, ada pula konsep citizenship education. Kalau di bagan tadi, kemunculan civic dan civic education itu semata-mata untuk tujuan sebagai mata pelajaran di sekolah. Nah, dalam konteks pendidikan disiplin ilmu sosial, di mana PKN adalah kelanjutan dari salah satu tradisi pendidikan ilmu sosial itu, yaitu transmisi kewarganegaraan, maka PKN itu berkembang bukan sekedar civic education yang hanya sebagai mata pelajaran, tetapi sudah berkembang menjadi citizenship education. Apa artinya? Di sini artinya bahwa PKN itu bukan sekedar mata pelajaran di sekolah, tetapi juga dia bisa menjadi bidang kajian akademik ataupun sekaligus sebagai program sosial kultural di masyarakat. Nah, mari kita lihat. Inilah peta konsep PKN yang utuh ya, yang menggambarkan bagaimana perkembangan civic education khususnya di Indonesia, dan bagaimana perkembangan dari civic education ke citizenship education dengan dimensi yang lebih luas ya. Saya ambilkan ini sumbernya dari buku tulisan Profesor Abdul Aziz Wahab dan Profesor Sabria tentang teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan. Nah, baik teman-teman, kita lihat di sini. Ini adalah pendidikan kewarganegaraan, atau kita boleh sebut misalkan sebagai PPKN ya. Nah, ini pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini bisa dibentuk gitu ya. Tadi disiplin ilmu utama yang membentuknya adalah ilmu politik ini. Disiplin ilmu pendukung utamanya itu ini adalah ilmu politik. Dari ilmu politik, bagian demokrasi politiknya yang kita ambil, yang kemudian melahirkan civic dan kemudian berkembang menjadi gerakan civic education. Nah, kemudian di sini ada disiplin ilmu pendukung ini, ada ilmu hukum, ilmu pendidikan, gitu ya, yang tadi nih, psikologi pendidikan, ilmu tata negara, ilmu kenegaraan, psikologi, IPA, disiplin ilmu sosial, dan seterusnya sampai filsafat moral, etika, dan agama. Ini sebagian sudah tadi dibahas pada bagian sebelumnya. Nah, kemudian pendekatan untuk PKN itu ternyata bisa dilakukan secara interdisipliner, multidisipliner, dan cross-disipliner. Jadi bukan sekedar satu mata pelajaran atau satu disiplin ilmu, tetapi berbagai disiplin ilmu bisa mendukung PKN, baik secara inter, multi, atau cross ya, saling bersilangan di antara disiplin-disiplin ilmu yang ada. Nah, karena sudah berkembang dari transmisi kewarganegaraan menjadi citizenship education, maka PKN sekarang itu dibedakan atas 3 dimensi. Dimensi akademik, dimensi kurikuler, dan dimensi sosial kultural. Nah, ini yang perlu jadi catatan teman-teman semua, bahwa nanti tema-tema penelitian itu boleh di sini. Boleh dimensi-dimensi kajian akademik nih, di perguruan tinggi ya. Boleh juga dimensi-dimensi kurikuler, artinya PKN sebagai mata pelajaran yang sekarang kita kenal PPKN. PPKN mata pelajaran di sekolah ataupun mata kuliah di perguruan tinggi. Mata kuliah umum ya. Di sini nih, ini yang tadi dibahas itu banyaknya di sini. Jadi baru menyiapkan
uh, PKN itu atau Civic Education itu sebagai mata pelajaran. Nah, setelah jadi Citizenship Education, dia bisa menjadi kajian akademik ya, dimensi yang pertama, kemudian dimensi yang kedua, dimensi kurikuler sebagai mata pelajaran atau mata kuliah di perguruan tinggi, dan yang ketiga dimensi sosial kultural. Inilah yang kita sering sebut sebagai komunitas kewarganegaraan. Artinya kehidupan di masyarakat yang kehidupan komunitas itu dimaksudkan untuk mendidik para anggotanya, mendidik para warganya untuk menjadi warga negara yang baik. Maka oleh komunitas PKN itu disebut sebagai bagian dari kajian PKN, gitu ya. Jadi ini tiga ini penting bagi Anda pahami. Tiga ini menunjukkan inilah ruang lingkup kajian yang boleh dijadikan tema penelitian kita. Boleh PKN sebagai kajian akademik, boleh PKN sebagai kurikuler, dan boleh PKN sosial kultural. Yang kajian akademik yang seperti apa? Nah, biasanya ini dikembangkan oleh para mahasiswa S2 dan S3. Nah, kalau kita cukup di sini nih, di sekolah misalkan, bagaimana materi-materi pembelajaran di sekolah, Anda boleh lihat itu. Bagaimana metode-metode pembelajaran PPKN di sekolah, bagaimana strategi pembelajaran, bagaimana sumber pembelajaran, bagaimana media pembelajaran, bagaimana evaluasi pembelajaran PPKN di sekolah. Ini nih, banyak itu, selalu menarik untuk dilakukan penelitian ya untuk mata pelajaran PPKN di sekolah atau juga mata kuliah PKN di perguruan tinggi. Nah, kemudian yang sosial kultural ini yang di masyarakat. Ya, di masyarakat misalkan kelompok-kelompok Karang Taruna, kelompok-kelompok majelis taklim, organisasi kemasyarakatan, ormas gitu ya, organisasi keagamaan, bagaimana mereka berkontribusi dalam pembentukan warga negara yang baik. Nah, warga negara yang baik yang seperti apa, gitu ya? Warga negara yang baik ini, gitu ya? Warga negara yang baik yang seperti apa? Dia yang memiliki kecerdasan ini, civic intelligence, memiliki tanggung jawab, ya, civic responsibility, dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, civic participation, baik pada tingkat lokal, nasional maupun global. Ini salah satu karakter warga negara yang baik. Dia memiliki kecerdasan, tanggung jawab, dan kemampuan untuk berpartisipasi, gitu ya. Nah, kecerdasan pun ini dibagi lagi. Ya, ternyata luas juga. Kalau Anda mau membahas tentang kecerdasan, maka kecerdasan itu bisa dalam aspek intelektual, ya, kecerdasan warga negara dalam aspek intelektual, bisa kecerdasan warga negara dalam aspek emosional, bisa kecerdasan warga negara dalam aspek spiritual, dan kecerdasan warga negara dalam aspek sosial, gitu ya. Ini spiritual misalkan kesalehan individual, kesalehan ritual ini biasanya kita sebut lagi. Nah, kecerdasan sosial inilah yang kesalehan sosial. Ya. Ini hablum minallah yang spiritual, ini sosial hablum minanas. Nah, itu teman-teman. Jadi luas sekali kajian PKN yang bisa teman-teman tulis menjadi tema penelitian, ya, menjadi tema penelitian Anda. Kemudian semuanya, karena tadi inti dari PKN adalah demokrasi, maka semuanya diarahkan untuk mewujudkan, menjadikan warga negara yang baik, yang dapat mewujudkan kehidupan masyarakat madani Indonesia, ya, masyarakat Indonesia yang dicita-citakan. Oke, itu peta konsep PKN yang utuh. Oke, baik teman-teman. Setelah tadi kita melihat peta konsep utuh ya dari PKN, maka secara paradigmatik
ya, secara sistemik PKN itu dapat digambarkan sebagai berikut. Dilihat dari dimensinya. Ini ada domain, ya, domain akademis yang tadi kajian akademik di perguruan tinggi. Biasanya ini menjadi kajian mahasiswa S2 dan S3. Kemudian ada domain kurikuler, ini PKN di persekolahan atau di tingkat perguruan tinggi sebagai mata kuliah umum kalau di kita. Dan yang ketiga, PKN sebagai domain dilihat dari domain sosial kultural, artinya dilihat dari dimensi masyarakatnya, komunitas masyarakat. Kesemuanya ini, domain akademis, domain kurikuler, ataupun domain sosial kultural, semuanya mengarah pada satu tujuan yang sama. Nah, mereka ketemu di irisan yang sama di sini, membentuk warga negara yang cerdas dan baik, gitu ya, smart and good citizenship. Nah, selanjutnya sasaran akhir ini kita lihat. Sasaran akhir dari pendidikan kewarganegaraan adalah terbentuknya ini budaya kewarganegaraan, gitu ya, yang dibangun oleh pertama ada civic virtue, kebajikan kewarganegaraan, kemudian civic disposition, civic confidence, sikap dan kepribadian demokratis, kemudian ada civic commitment, kesediaan dan kemauan berdemokrasi, civic skill, civic participation, civic responsibility. Di sini partisipasi politik yang bertanggung jawab, cerdas, gitu ya. Ini semuanya saling beririsan membentuk sebuah peradaban, ya, membentuk sebuah peradaban Pancasila. Jadi inilah karakter-karakter yang diharapkan muncul pada diri seorang warga negara, ya. Inti dari semua karakter yang diharapkan dapat dimiliki oleh warga negara adalah ini. Diharapkan warga negara memiliki civic virtue, ya. Dia memiliki kebajikan, karena inilah kunci untuk membangun peradaban Pancasila. Inilah kunci untuk membangun budaya kewarganegaraan. Nah, civic virtue ini adalah irisan dari civic commitment dengan civic disposition, civic confidence, juga dengan civic skill, civic participation, civic responsibility. Lahirlah civic virtue, kebajikan kewarganegaraan. Kebajikan kewarganegaraan inilah inti dari warga negara yang cerdas dan baik. Jadi warga negara yang cerdas dan baik adalah warga negara yang di dalam dirinya memiliki kebajikan, ya. Kebajikan inilah yang akan menuntun membentuk budaya kewarganegaraan dalam kerangka membentuk lebih luas peradaban Pancasila. Baik, itu pertemuan kedua untuk kuliah seminar isu-isu mutakhir PPKN. Nah, berikutnya dari peta konsep utuh yang tadi, kemudian sasaran akhir pendidikan kewarganegaraan dan paradigma sistemik pendidikan kewarganegaraan, teman-teman tinggal memilih nanti. Saya mau memilih tema tentang apa. Dari sini saja, dari civic yang ini, teman-teman bisa juga mengkaji satu bagian-bagian tertentu, misalkan keterampilan kewarganegaraannya, partisipasi kewarganegaraan, tanggung jawab, gitu ya, komitmen, disposition ini karakter, confident, ya, kepribadian demokratis warga negara, gitu ya. Ini juga bisa diteliti termasuk budaya kewarganegaraan dan peradaban Pancasila. Baik, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman sudah memantapkan diri mencari tema yang akan ditulis menjadi atau ke dalam proposal penelitian skripsi. Minggu depan kita coba bahas tema-tema isu-isu mutakhir yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.